Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Syarif Renaldi dari kelas 1 D4 STT dengan NR P33226009. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas-tugas kecerdasan buatan dengan dosen pengampu Bapak Nur Rasyid Mutadai. Tugas-tugas ini dari minggu kedua hingga minggu ke-8, yang dimana itu ada sekitar 4 sampai 5 tugas. Nah, pertama saya akan presentasikan minggu kedua terlebih dahulu, yaitu representasi pengetahuan. Nah, dari representasi pengetahuan ini tugasnya adalah dalam sebuah organisasi perusahaan terdapat TRI sebagai berikut, yang di mana Adi ini atasan tertinggi, lalu ada bawahan langsung dari Adi itu Burhan, dan ada Barun, Bisrin, dan sebagainya. Nah, lalu dari TRI tersebut kita dapat membaca bahwa Burhan adalah bawahan langsung dari Adi, sebaliknya Adi adalah atasan langsung dari Burhan. Fahri, Fahri dan Farah, Fahri dan Farah adalah anak buah dari Bahrun. Sementara Fahri, Farah, Bahrun, Ferdi, Bisrin secara keseluruhan adalah anak buah dari Burhan. Dengan menggunakan sintaks dalam bahasa prolog, buatlah representasi pengetahuan dari fakta tersebut di atas dari definisi bawaan langsung. Dengan menggunakan sintaks dari definisi bawahan langsung di atas, terjemahkan untuk atasan langsung. Bagaimana kita membuat pertanyaan siapa bawahan langsung dari Burhan? Dengan menggunakan deskripsi secara rekursif, buatlah sintaks untuk merepresentasikan fakta anak buah. Di sini sudah saya buatkan sintaksnya, bisa Anda baca. Nah, mungkin saya akan menjelaskan bawahan langsung terlebih dahulu. Nah, bawahan langsung adalah orang yang pangkatnya satu tingkat di bawah. Berdasarkan definisi bawahan langsung di atas, dapat dijabarkan bawahan langsung dari A adalah B jika anak buah dari A adalah B. Nah, jika kita misalkan menggunakan nama, maka bawahan langsung dari Adi adalah Burhan. Jika anak buah Adi adalah Burhan. Nah, sekarang mari kita coba untuk anak buah langsung ini kita coba terlebih dahulu. Bawahan langsung. Bawahan langsung Adi, Burhan. Oke. Nah, yang berikutnya adalah atasan langsung. Nah, ini sintaksnya. Atasan langsung adalah orang yang pangkatnya satu tingkat di atas. Berdasarkan definisi atasan langsung dapat dijabarkan, atasan langsung dari A adalah B jika anak buah dari B adalah A. Nah, itu sebenarnya sama dengan bawahan langsung, cuman tinggal dibalik saja antara B sama A-nya ini. Nah, yang dimana jika kita misalkan menekan nama, maka atasan langsung dari Burhan adalah Adi, jika anak buah dari Adi adalah Burhan. Mari kita lihat atasan langsung. Atasan langsung dari Burhan. Nah, Burhan. Burhan. Oke. Nah, yang berikutnya, anak buah bawahan. Anak buah bawahan adalah anak buah dari bawahan kita. Berdasarkan definisi anak buah bawahan di atas dapat dijabarkan anak buah ini, maaf, ini sintaksnya ya. Nah, berdasarkan ini dapat dijabarkan anak buah bawahan dari A adalah B jika bawahan langsung dari A adalah AB dan jika anak buah bawahan langsung AB adalah B. Jika kita misalkan menggunakan nama, maka anak buah bawahan dari Adi adalah Burhan, Bahrun, Bisrin, Fari, Farah, dan Ferdi jika bawahan langsung dari Adi adalah Burhan. Nah, dan jika anak buah bawahan Burhan adalah Fari, Farah, dan Ferdi. Nah, mari kita coba di sini. Bukan itu. Anak buah bawahannya. Lalu yang nomor dua, pohon keluarga. Ya, lalu yang nomor dua, dari pohon keluarga di bawah ini, tulisan suatu program dalam bahasa prolog yang menyatakan predikat anak, anak, perempuan, laki-laki, kemudian dari predikat itu buatlah relasi orang tua saudara laki-laki dan sebagainya. Nah, ini adalah trinya. Kalau sudah saya buatkan di sini dapat dilihat. Nah, lalu mari saya jelaskan untuk deklarasi dari orang tua terlebih dahulu. Nah, untuk orang tua, berdasarkan definisi dari orang tua di atas dapat dijabarkan orang tua dari A adalah B jika anak laki-laki dari B adalah A, atau anak perempuan dari B adalah A. Jika kita misalkan dengan nama, maka orang tua dari Ita adalah Anto dan Wati. Jika
anak perempuan dari Wati dan Anto adalah Ita. Apakah demikian? Orang tua dari Ita adalah Anto dan Wati. Nah, Ita ini kan anaknya Anto dan Wati ya, jadi otomatis Anto dan Wati ini orang tua dari Ita. Lalu berikutnya ada cucu. Berdasarkan definisi dari cucu di atas dapat dijabarkan A adalah cucu dari B jika orang tua A adalah C dan jika orang tua C adalah B. Jika kita misalkan dengan nama maka Hadi adalah cucu Anto jika orang tua dari Hadi adalah Ita dan jika orang tua dari Ita adalah Hadi. Nah, Hadi itu kan cucunya Anto. Hadi cucunya Anto. Kenapa demikian? Karena karena orang tua Hadi itu Ita dan orang tuanya Ita itu Anto. Jadi otomatis Anto ini ada hubungan dengan Hadi. Nah, Hadi kan karena ada hubungan berarti Hadi ini cucunya Anto karena sudah melewati satu generasi. Oke. Kemudian ada kakek. Berdasarkan definisi dari kakek dapat dijabarkan ini untuk cucu tadi dan ini untuk sintaks yang kakek. Ya. Kakek. Berdasarkan definisi dari kakek dapat dijabarkan kakek dari A adalah B jika orang tua dari A adalah C dan jika orang tua C adalah B dan jika cucu dari B adalah C dan B adalah laki-laki. Nah, ya kakek itu harus laki-laki. Jika kita misalkan dengan nama maka kakek dari Hadi adalah Anto. Jika orang tua dari Hadi adalah Ita dan jika orang tua dari Ita adalah Anto dan jika cucu dari Anto adalah Hadi dan Anto adalah laki-laki. Nah, gimana sih maksudnya? Nah, Anto ini kakeknya Hadi jika orang tua dari Hadi adalah Ita dan jika orang tua Ita adalah Anto dan Anto ini laki-laki dan Hadi itu cucunya Anto, maka Anto ini kakeknya Hadi. Lalu nenek ini sebenarnya dia sama seperti kakek, mana nenek? Nenek, nah ini. Nenek ini sama seperti kakek, cuman bedanya kakek itu laki-laki, nenek itu perempuan. Jadi kira-kira penjelasannya juga sama. Nah, bisa dilihat, nah, nenek dari Hadi itu Wati. Jika orang tua dari Hadi adalah Ita, dan jika orang tua dari Ita adalah Wati. Dan jika Hadi adalah cucu dari Wati, dan Wati adalah perempuan. Hadi, eh, eh, nenek dari Hadi itu Ita kan? Nah, nenek dari Hadi itu, nenek dari Hadi itu Wati. Maaf, nah ini. Nenek dari Hadi adalah Wati. Nah, nenek dari Hadi adalah Wati. Kenapa demikian? Karena orang tua dari Hadi itu Ita dan orang tua dari Ita itu Wati. Nah, Wati ini kan orang tuanya Ita dan Ita orang tuanya Hadi. Nah, dan Hadi ini cucunya Wati. Otomatis nenek ini dan otomatis Wati itu neneknya Hadi. Oke. Lalu next saudara laki-laki. Nah, ini untuk sintaksnya saudara L, saudara L dan saudara B ini sama, cuman dibalik aja. Saudara laki-laki berdasarkan definisi saudara laki-laki di atas dapat kita jabarkan saudara laki-laki dari A adalah B jika anak laki-laki dari C adalah B dan jika anak perempuan dari C adalah A. Jika kita misalkan dengan nama maka saudara laki-laki dari Ita adalah Budi. Jika anak laki-laki dari Anto adalah Budi dan jika anak perempuan dari Anto adalah Ita. Nah, ini saudara laki-lakinya Ita kan Budi ya. Saudara laki-laki Ita itu Budi. Itu harus ada satu hubungan orang tua yang dimana Ita itu anaknya Anto dan Budi juga anaknya Anto. Nah, berarti kan itu masih satu orang tua, berarti dia saudara laki-laki kandung. Nah, jadi Budi ini saudara laki-laki kandungnya Ita. Oke, berikutnya saudara perempuan. Sama seperti laki-laki tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, cuman tinggal dibalik anak perempuannya duluan baru anak laki-laki. Oh, oke. Saudara perempuan dari Budi adalah Ita jika Ita adalah jika anak perempuan dari Anto adalah Ita dan jika anak laki-laki dari Anto adalah Budi. Saudara perempuannya Budi ini Ita. Jika Ita ini anak perempuannya Anto dan Budi ini anak laki-lakinya Anto. Sama seperti saudara laki-laki tadi. Nah, berikutnya adalah bibi. Berdasarkan definisi dari bibi. Nah, mana bibi? Nah, ini bibi. Oke. Berdasarkan definisi dari bibi, bibi dari A adalah B dan jika orang tua dari A adalah C. Dan jika saudara perempuan C adalah B. Jika kita misalkan dengan nama, maka bibi dari Dina adalah Ita. Jika orang tua dari Dina adalah Budi dan jika saudara perempuan dari Budi adalah Ita. Bibi dari Dina adalah Ita. Bibi Dina itu Ita. Jika orang tua Dina itu Budi dan jika
Dan jika saudara perempuan dari Budi itu Ita, maka Ita itu bibinya Dina. Oke, berikutnya ada paman. Berdasarkan definisi dari paman di atas, dapat kita jabarkan, paman dari A adalah B. Mana? Maaf, maaf. Ini paman ya untuk paman. Nah, ini ada ipar di sini. Kenapa ada ipar? Karena di sini ada Rudi dan Denny. Yang dimana Rudi dan Denny ini tidak satu orang tua dengan Anta dan Wati. Jadi saya buatkan definisi sendiri untuk Denny dan Rudi sebagai ipar. Berdasarkan dari definisi paman, paman dari A adalah B, dan jika orang tua dari A adalah C, dan jika saudara laki-laki dari C adalah B, atau B adalah ipar. Nah, jika kita misalkan, maka paman dari Hadi itu Budi. Jika orang tua dari Hadi adalah Ita, dan jika saudara laki-laki Ita dari Budi. Ita adalah Budi. Nah, kebetulan Budi ini bukan ipar, jadi yang ipar tidak terpakai karena itu atau. Jadi tetap bernilai true. Mana tadi? Paman dari Hadi itu Budi. Paman dari Hadi itu Budi. Kenapa? Karena orang tua dari Hadi itu kan Ita. Dan Ita ini saudara perempuan dari Budi. Nah, mungkin langsung kita coba di sini. Uh, sudah. Mungkin kita coba kakeknya Hadi. Siapa sih kakeknya Hadi? Oh, kakek Hadi itu Anto. Nah, ini, kakek Hadi itu Anto. Oke. Nah, tapi kalau berdasarkan soal, tidak ada yang diminta ya. Ya, kakek Hadi itu Anto. Lalu siapa ya? Saudara perempuannya Budi deh. Saudara perem- eh, saudara apa ini? Oh, saudara P. Saudara P dari Budi. Nah, saudara perempuan dari Budi itu Ita. Nah, ya mungkin untuk minggu kedua cukup sekian ya. Kita berlanjut ke minggu ketiga. Oke, yang berikutnya adalah minggu ketiga yaitu reasoning, semantic network, dan frame. Ya, untuk yang nomor satu itu Markus, untuk case Markus yang dimana, nah ini Markus. Nah, Markus was a man. Markus adalah seorang laki-laki. Dan Markus adalah seorang Pompeian. Markus lahir di tahun 40 sebelum Masehi. Dan semua all men are mortal. Semua laki-laki itu adalah makhluk hidup. Lalu semua Pompeian mati mati saat erupsi volcano tahun 79 sebelum Masehi. Dan tidak ada makhluk hidup yang hidupnya itu lebih dari 150 tahun. Nah, dan sekarang tahun 2022. Oke. Nah, lalu kita masuk ke pertanyaannya itu apakah Markus meninggal? Sebelum masuk ke pertanyaan, mari kita masuk ke knowledge representation, di mana saya sudah buat di sini. Nah, Markus adalah seorang pria. Markus adalah orang Pompei. Markus lahir tahun 40. Nah, berdasarkan definisi dari mortal, dapat kita jabarkan X adalah mortal jika X adalah man. Nah, jika kita misalkan berdasarkan deklarasi di atas, Markus adalah mortal jika Markus adalah man. Nah, oke, lalu berikutnya definisi dari dead. Berdasarkan umur, dead berdasarkan umur dapat kita jabarkan. Nah, dead berdasarkan umur itu yang ini. Nah, X akan mati jika X adalah mortal dan jika umur dari X sesuai dengan age dan age kurang dari 150. Jika kita misalkan Markus itu mati jika Markus adalah mortal dan jika umur Markus kurang dari 150. Nah, berdasarkan definisi dead yang kedua, yaitu berdasarkan Pompeian, dapat kita jabarkan X akan mati jika X adalah seorang Pompeian dan jika tahun sekarang, yaitu Y, kurang dari 79. Jika kita misalkan berdasarkan deklarasi, maka Markus itu mati jika Markus adalah seorang Pompeian dan tahun sekarang itu kurang lebih dan tahun sekarang itu kurang dari 79.
Berdasarkan definisi age dapat kita jabarkan umur dari X adalah age jika X lahir di tahun birth dan Y jika Y tahun dan age adalah tahun sekarang dikurangkan dengan tahun lahir yaitu birth. Jika kita misalkan maka umur dari Markus adalah 1962. Jika Markus lahir tahun 40 dan sekarang adalah tahun 2002 dan age adalah 2002 dikurangi 40. Oke. Jadi berdasarkan pertanyaan ini, apakah Markus meninggal? Nah, mari kita coba. Dead Markus. Harusnya ini bernilai true ya. True. Nah, Markus itu sudah mati. Kenapa sih Markus mati? Nah, kenapa? Karena pada reason pertama, Markus adalah seorang Pompeian dan semua Pompeian meninggal karena erupsi gunung pada tahun 79 dan sekarang adalah tahun 2002. Nah, otomatis sudah mati dong. Erupsinya itu tahun 79 dan sekarang sudah tahun 2002. Lalu yang reason kedua, Markus adalah seorang pria dan semua pria adalah makhluk atau mortal tadi berdasarkan definisinya. Lalu tidak ada makhluk hidup atau mortal yang hidup lebih dari 150 tahun. Nah, Markus lahir tahun 40 dan sekarang itu tahun 2002. Nah, berdasarkan definisi ini, umurnya Markus itu 1962. Ya nggak mungkin seorang makhluk hidup hidup selama 1962 tahun. Sedangkan berdasarkan representasi pengetahuannya, tidak ada makhluk yang hidup lebih dari 150 tahun. Oke. Lalu kita beralih ke nomor 2. Ya, berikutnya kita beralih ke nomor 2. Nah, jika ada fakta sebagai berikut. Andi adalah seorang mahasiswa, Andi masuk jurusan elektro, setiap mahasiswa elektro pasti mahasiswa teknik, kalkulus adalah matkul yang sulit, setiap mahasiswa teknik pasti akan suka kalkulus atau akan membencinya, setiap mahasiswa pasti suka terhadap matkul, mahasiswa yang tidak pernah hadir pada matkul sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap matkul tersebut. Andi tidak pernah hadir pada matkul kalkulus. Nah, lalu perintahnya, buat representasi dengan menggunakan prolog. Nah, tanyakan apakah Andi menyukai mata kuliah kalkulus. Nah, bila kita pikirkan secara logis tanpa menggunakan prolog, nah, apakah Andi suka kalkulus? Nah, berdasarkan fakta yang ada, Andi ini mahasiswa, Andi itu mahasiswa elektro, dan setiap mahasiswa elektro itu pasti mahasiswa teknik, kalkulus itu matkul sulit, mahasiswa teknik pasti atau suka atau membenci kalkulus, setiap mahasiswa pasti suka terhadap satu matkul, mahasiswa yang tidak pernah hadir pada matkul sulit, maka mereka pasti tidak suka terhadap matkul tersebut. Nah, Andi tidak pernah hadir pada matkul kalkulus. Nah, berdasarkan fakta nomor 8, itu berkaitan dengan nomor 7. Mahasiswa yang tidak pernah hadir pada matkul sulit, maka mereka pasti tidak suka pada matkul tersebut. Nah, sedangkan kalkulus itu termasuk matkul yang sulit. Nah, berarti karena Andi tidak pernah hadir pada matkul kalkulus, maka Andi itu tidak suka matkul kalkulus. Nah, kalau tanpa prolog itu seperti itu ya. Nah, bila kita menggunakan prolog, maka maaf Andi ini sepertinya nomor 3. Nah, bila kita menggunakan apa? Menggunakan prolog, maka seperti ini. Andi adalah mahasiswa elektro, Andi adalah mahasiswa, Andi adalah seorang mahasiswa, Andi adalah mahasiswa jurusan elektro, setiap mahasiswa jurusan elektro adalah mahasiswa teknik, ini, dan kalkulus adalah matkul yang sulit, matkul mudah itu agama, saya tambahkan di sini deklarasinya. Nah, setiap mahasiswa pasti memiliki matkul kesukaan, mahasiswa
Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang deklarasi benci matkul. Berdasarkan definisi benci matkul, definisi di, definisi di atas itu berfungsi untuk definisi benci matkul ini berfungsi untuk mendefinisikan apakah orang tersebut benci pada suatu mata kuliah atau tidak. Nah, yang dimana bila kita jabarkan, maka X benci matkul Y jika Y adalah matkul sulit dan jika Y tidak pernah hadir dan jika Y tidak pernah hadir pada matkul X. Eh, dan jika X tidak pernah hadir pada matkul Y. Maaf. Nah, jika kita gunakan nama sebagai permisalan, maka Andi benci kalkulus. Jika kalkulus adalah matkul yang sulit dan jika Andi tidak pernah hadir pada matkul kalkulus. Lalu yang berikutnya ada suka matkul. Definisi di atas berfungsi untuk mendefinisikan apakah orang tersebut suka pada suatu mata kuliah atau tidak. Nah, dapat kita jabarkan bahwa dapat dilihat dari sintaks di atas terdapat tiga definisi suka matkul. Nah, yang pertama, bila ternyata definisi benci matkul terpenuhi, maka suka matkul akan bernilai false. Lalu yang kedua, X suka matkul Y jika X adalah mahasiswa dan dan jika Y adalah matkul mudah. Jika kita gunakan nama sebagai maka, Andi suka kalkulus jika Andi adalah mahasiswa dan jika kalkulus adalah matkul yang mudah. Tentu saja ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, jadi ini harusnya bernilai false. Nah, lalu yang ketiga, X suka matkul Y, nah ini, X suka matkul Y jika X adalah mahasiswa dan jika Y adalah matkul sulit. Nah, definisi yang ketiga ini akan berlaku jika mahasiswa rajin dalam mengikuti perkuliahan mata kuliah tersebut. Bila mahasiswa sering bolos, maka definisi suka matkul yang pertama akan berlaku. Nah, oke. Mungkin di sini berdasarkan ini, tanyakan apakah Andi menyukai matkul kalkulus. Nah, oke, mari kita tanyakan. Nah, ini seharusnya dia bernilai false. Nah, nah, lalu kalau kita coba menggunakan fungsi matkul, maka ini akan bernilai true. Nah, oke. Ya, tadi sudah bernilai true kan? Nah, lalu yang berikutnya, reason. Kenapa sih kok Andi suka matkul kalkulus itu bernilai false? Karena kalkulus itu matkul sulit. Andi itu mahasiswa teknik dan Andi tidak pernah hadir pada perkuliahan matkul kalkulus. Maka ini bernilai false. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya kita masuk ke nomor 2. Tadi itu salah, Andi itu nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 2 yaitu Anas. Pada case Anas. Oh, ini Anas. Anas adalah seorang lulusan SD. Anas adalah WNI. Anas dilahirkan pada tahun 1952. Semua orang WNI yang lulusan SD tidak dapat menjadi PNS lagi jika umurnya lebih dari 35 tahun. Anas mencoba daftar menjadi PNS pada tahun 1985. Semua PNS akan pensiun jika umurnya mencapai 60 tahun. Sekarang tahun 2005. Lalu, buatlah representasi pengetahuan dari fakta-fakta tersebut. Apakah jawaban dari pertanyaan, apakah Anas sudah pensiun saat ini? Lalu kita konversi ke prolog, maka seperti ini pendefinisian menggunakan prolognya. Anas, Anas lulusan SD, Anas adalah seorang WNI, Anas lahir, Anas lahir tahun 1952, sekarang tahun 2005, Anas daftar menjadi PNS tahun 1985. Nah, berdasarkan definisi age lahir, definisi ini itu berfungsi untuk mencari umur dari Anas berdasarkan tahun sekarang. Nah, tahun sekarang ini 2005. Berapa sih umur Anas pada saat tahun 2005? Nah, dapat dijabarkan sebagai berikut. Umur A adalah umur jika A lahir tahun
Jika A lahir tahun lahir dan jika sekarang adalah tahun B dengan umur adalah tahun sekarang dikurangi dengan tahun lahir. Ini ya. Gimana sih maksudnya? Nah, jika kita definisikan menggunakan jabarkan dengan nama, maka umur dari Anas adalah 53 tahun. Jika Anas lahir tahun 1952 dan jika tahun sekarang adalah 2005 dengan umur adalah 2005 dikurangi 1952. Oke. Lalu berikutnya age daftar. Definisi di atas berfungsi untuk mencari umur dari Anas ketika Anas mendaftarkan dirinya menjadi PNS. Dapat ini ya untuk itunya deklarasinya. Nah, jika kita jabarkan, maka umur A adalah umur jika A lahir tahun lahir, dan jika tahun mendaftar adalah tahun B, dengan umur adalah tahun Anas mendaftar dikurangi dengan tahun lahir. Jika kita misalkan dengan nama, maka umur Anas adalah 33 tahun saat dia mendaftar, jika Anas lahir tahun 1952, dan jika tahun Anas mendaftar adalah 1985, dengan umur umur Anas pada saat itu adalah 2005 dikurangi 1985. Lalu untuk definisi PNS. Definisi di atas berfungsi untuk definisi di atas adalah untuk menentukan apakah Anas adalah seorang PNS atau bukan. Dengan menggunakan tahun lahirnya dan tahun ketika Anas mendaftar menjadi PNS, jika kita jabarkan maka A adalah PNS jika A adalah WNI dan jika A adalah lulusan SD dan jika dan jika umur A ketika mendaftar adalah kurang dari 35. Jika kita definisikan menggunakan nama, maka Anas adalah seorang PNS. Jika Anas adalah WNI, dan jika Anas adalah lulusan SD, dan jika umur Anas ketika mendaftar adalah kurang dari 35. Yang di mana berdasarkan definisi age daftar tadi, Anas itu umurnya 33 tahun. Nah, dia otomatis kurang dari 35. Jadi ini PNS ini harusnya dia bernilai true. Nah, lalu untuk pensiun. Definisi di atas adalah menentukan apakah Anas sudah pensiun pada tahun 2005. Jika kita jabarkan, maka A pensiun jika A adalah seorang PNS dan sekarang adalah B, dan A pensiun jika umur A lebih dari 60 dan jika kita misalkan dengan nama, maka Anas pensiun jika Anas adalah seorang PNS dan sekarang adalah tahun 2005 dan Anas pensiun dan jika umur Anas lebih dari 60 tahun. Nah, berdasarkan ini jika kita hubungkan dengan age daftar, maaf, jika kita hubungkan dengan age lahir, harusnya Anas itu belum pensiun, yang berarti ini bernilai false karena umurnya 53 tahun. Nah, oke. Lalu, apakah jawaban dari pertanyaan apakah Anas sudah pensiun saat ini? Oke, mari kita coba. Pensiun Anas. False. Kenapa false? Yaitu tadi karena dia umurnya 53 tahun pada saat tahun 2005. Oke. Nah, lalu reason. Kenapa sih Anas ini bisa PNS? Karena kan true, berarti Anas itu PNS. Karena Anas adalah WNI, Anas adalah lulusan SD, umur Anas ketika mendaftar adalah 33 tahun, dan umur tersebut kurang dari persyaratan untuk PNS, yakni 35 tahun. Ini bisa dilihat di age daftar. Age daftar ini umur Anas adalah 33 tahun. Lalu untuk yang pensiun, kenapa Anas itu belum pensiun sih pas 2005? Karena Anas itu PNS dan umur Anas ketika tahun 2005 adalah 53 tahun dan umur tersebut kurang dari persyaratan untuk pensiun yakni 60 tahun. Nah, berdasarkan yang definisi ini ya. Dan berdasarkan dari definisi berdasarkan definisi age lahir. Nah, ini kan umur 3 tahun, sedangkan pensiun itu harus 60 tahun. Jadi pensiun ini bernilai false. Ya, lalu kita masuk ke nomor 4, yaitu tugas semantic network. Nah, pada suatu pulau, terdapat dua tipe manusia, yakni vegan dan kanibal. Suatu hari, dua vegan dan dua kanibal berada di pinggir sungai.
Di sisi mereka terdapat sebuah kapal yang dapat menampung maksimal 2 orang. Tujuan dari teka-teki ini adalah untuk mencari cara bagaimana mengangkut semua vegetarian dan kanibal ke sisi kanan sungai. Yang membuat teka-teki ini sulit dipecahkan adalah bahwa jumlah tipe orang kanibal yang berada di pinggir sungai atau berada di kapal tidak boleh melebihi dari jumlah orang bertipe vegan. Bagaimana representasi masa lalu menggunakan graph semantic network dengan kemudian solusi dari permasalahan di atas. Nah, sebelum kita melanjutkan, di sini akan saya jelaskan asumsi saya terlebih dahulu. Nah, asumsi saya di sini sebuah kapal tidak mungkin dibiarkan kosong begitu saja. Jadi asumsi saya kapal tersebut terdapat seorang nahkoda yang berarti tidak bisa mengangkut lebih dari 2 orang. Ya, mengangkut lebih dari 2 orang itu tidak include dengan nahkodanya. Jadi kita berfokus 2 penumpang saja. 2 penumpang dengan 1 nahkoda. Nahkoda ini sudah ada, jadi tidak include dengan nahkoda. Asumsi saya seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini berdasarkan graph semantic network-nya. Nah, pertama, pada saat kondisi pertama itu kanibal-kanibal dan vegan-vegan. Lalu di sini ada 3 jalan, ada 3 opsi, yaitu vegan dan kanibal berbarengan, atau kanibal sendirian, atau kanibal-kanibal. Karena tidak boleh karena kondisinya itu yang berada di pinggir sungai tidak boleh lebih jumlah orang bertipe vegetarian. Nah, ini kan kanibal vegan satu-satu. Vegan 2, kanibal satu. Nah, ini vegan-vegan saja. Lalu, kalau dari cara pertama, kita bisa langsung ke finish. Nah, ini bisa bolak-balik. Kenapa ini bolak-balik? Karena bisa bolak-balik. Dari sini bisa ke sini, dan dari sini bisa ke sini. Ya. Dan untuk cara ketiga, itu setelah kanibal-kanibal pindah, bisa langsung dipindah vegan-vegannya. Itu juga bisa bolak-balik. Nah, lalu untuk cara kedua ini dipindah satu per satu. Nah, pertama pindah kanibal dulu, lalu pindah vegannya lagi. Kenapa vegannya dipindah duluan? Karena untuk menghindari kondisi di mana kanibal ini lebih banyak dari vegan. Kalau ini kanibalnya dulu yang pindah, kanibalnya 2, vegannya 1. Nah, vegannya dimakan dong. Makanya untuk menghindari itu, maka vegannya terlebih dahulu yang dipindah, baru setelah itu kanibalnya dipindah. Nah, ini bisa bolak-balik. Dari sini bisa ke sini, dan dari sini bisa ke sini. Nah, dari sini bisa ke sini, dan dari sini juga bisa ke sini. Itu bisa dibolak-balik. Ya, pada semenit di atas, saya berasumsi bahwa ada seorang nakoda untuk asumsinya. Nah, analisis. Pada kasus di atas terdapat 3 cara alternatif. Cara pertama yaitu memindahkan vegan dan kanibal dalam sekali jalan. Maksudnya gimana ya? Ini tadi dua-dua, sekali jalan 2. Nah, lalu cara kedua memindahkan satu per satu. Pertama pindahkan kanibal, lalu pindahkan vegan, lalu pindahkan vegan, dan terakhir pindahkan kanibal. Nah, sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya. Cara ketiga juga sesuai dengan saya jelaskan sebelumnya. Ya mungkin cukup untuk minggu ketiga, lalu kita beralih ke minggu berikutnya. Nah, lalu yang berikutnya ada minggu keempat. Nah, pada minggu keempat ini yaitu materi algoritma pencarian. Nah, ini soalnya seperti ini ya. Nah, ini untuk soal nomor 1 sampai 3 yaitu permasalahan petani dan barang bawaannya. Satu, buatlah ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Dari sana buatlah tree. Dari tree yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma digunakan depth first. Lalu yang ketiga itu menggunakan breadth first. Nah, ini. Nah, permasalahan ini keadaannya A, tujuan di seberang. Keadaan A ini untuk keadaan A, B, C, D, E, dan sebagainya. Dan ini tujuan di seberang. Untuk A itu 0, 0, 0, yang dimana tidak ada orang di seberang. Lalu B ada 0, 1, 0, 1. eh, Lalu C, ya, dan sebagainya, dan seterusnya. Lalu ini untuk aturan. Aturannya seperti ini. Nah, lalu berdasarkan itu, ini dibuat tree sebagai berikut. Nah, untuk keadaan A yaitu 0, 0, 0. Untuk menjadi B, A ke B, yaitu 0101, menggunakan aturan nomor 1, yaitu angsa menyeberang. Nah, lalu untuk B ke C yaitu 0100, itu menggunakan nomor 7, petani kembali.
Oh, petani kembali. Jadi sisa angsanya saja. Nah, lalu dari C itu bisa mencabang. Bisa ke E, bisa ke D. Untuk E itu bisa 0111 dan D bisa 1101. Itu untuk ke D kita menggunakan aturan nomor 3 yaitu serigala menyeberang. Ya, itu serigala menyeberang. Untuk E kita menggunakan nomor 2 yaitu padi menyeberang. Lalu dari E itu ke G, dari E itu bisa menjadi G. Nah, E dari 0111 menjadi G yaitu 0010. Itu menggunakan aturan nomor 4 angsa kembali. Dari G ke H, dari G itu ke H bisa menggunakan dari G bisa ke H menggunakan aturan nomor 3 yaitu segala penyeberang yang di mana H itu 1011. Lalu kita kembali ke D ya, ke cara D. Nah, dari C ke D itu kan sudah, lalu dari D ke F. Dari D itu bisa bisa menjadi F dengan menggunakan aturan nomor 4 yaitu angsa kembali. Yang dimana F itu 1000. Nah, lalu dari F itu bisa menjadi H, yaitu 1011 dengan menggunakan aturan nomor 2 yaitu padi menyeberang. Nah, lalu dari kondisi H itu bisa menghasilkan kondisi I, yang dimana I itu 1010 menggunakan aturan nomor 7 petani kembali. Nah, kemudian dari I itu menjadi Z. Z ini tujuannya ya, output apa namanya goalsnya. Nah, Z itu 111 yang di mana semuanya itu ada di seberang. Dengan menggunakan antara nomor 1 yaitu angsa menyeberang. Nah, jika kita menjadikan tree, maka akan menjadi seperti ini. Dari A ke B ke C, C bisa mencabang jadi E dan D, dan seterusnya. Nah, lalu dari tree yang telah dibuat pada nomor 1, kita menggunakan depth first. Nah, depth first ini dia akan menelusuri salah satu cabang terlebih dahulu sampai ujung, sampai tidak ada cabangnya lagi. Nah, dari sini program itu biasanya memulai dari kiri. Maka dari A ke B ke C ke E dan seterusnya. Nah, ini untuk algoritmanya. Nah, lalu yang berikutnya nomor 3 itu menggunakan breadth first. Nah, breadth first ini dia akan menyilang, akan ditelusuri semuanya sesuai dengan levelnya. Nah, untuk level pertama, level 0 itu A, lalu dia ke level berikutnya B, itu semua cabangnya dibuka. Lalu C, nah dari C ini ke level berikutnya itu kan bercabang. Nah, itu dibuka semua cabangnya terus sampai Z. Makanya dia di sini menyilang. Zigzag, maaf. Makanya di sini zigzag. Nah, karena kenapa? Dia tiap level dibuka semua cabangnya, dibuka, 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 dibuka. Nah, ini untuk algoritmanya. Lalu pada soal nomor 4 sampai 6. Soal 4 sampai 6 itu untuk permasalahan teko air. Nomor 4, buatlah graf keadaan untuk permasalahan teko air dari sana buat tri. Lalu nomor 5, dari tri yang sudah dibuat nomor 4, itu pakai depth first untuk mencari goal. Nah, untuk nomor 6, menggunakan breadth first, ya 4 sampai 6 saja. Sama seperti yang sebelumnya. Ya, kita bacakan. Nah, di sini untuk aturan masalah teko air dan ini untuk contoh solusinya. Nah, dari situ, kita buat graf keadaan. Dari S itu bisa ke A, bisa ke B, dari A bisa ke D, bisa ke E, dari E bisa ke F, ke H, ke C, lalu ke Z. Nah, lalu dari D bisa ke C, ke G, ke I, ke A, ke Z. Dari B bisa ke C bisa ke D, C bisa ke G, ke I, ke K, ke Z. Dari D bisa ke A, E, F, H, J, Z. Lalu dari situ dibuat poin kebenaran sebagai berikut. Nah, lalu dari poin kebenaran itu menggunakan breadth first search, bila menggunakan breadth first search atau menggunakan depth, maaf, maaf. Menggunakan depth first search atau DFS itu yang dimana sesuai dengan saya jelaskan tadi, itu mencari dari satu cabang sampai akarnya, sampai tidak bisa cabang lagi. Nah, ini dia karena mulai dari kiri, paling kiri, maka dari S ke B ke C ke G ke I ke K ke Z. Dia sudah berhenti karena
sudah mencapai goals-nya. Nah, kalau belum mencapai goals-nya, misalkan ini F, maka dia akan kembali lagi. Dari, dari sini akan naik ke K, apakah ada cabang lagi? Nggak ada. Akan naik ke I, apakah ada cabang lagi? Nggak ada. Naik ke G, kalau nggak ada cabangnya, dia naik, 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 sampai ke yang ada cabangnya, C. C ini ada cabangnya, karena G sudah dijelajahi dan tidak ada goalsnya, maka dia beralih ke cabang lain, cabang D. D itu ada cabang apa sih? Ada A. A turun terus sampai akhirnya sampai ke goalsnya. Kalau udah sampai goalsnya ya udah berhenti. Nah, ini untuk algoritmanya. Nah, lalu kemudian menggunakan BFS atau Breadth First Search. Ini Breadth First Search itu dia dibuka per level, semua semua cabangnya itu dibuka. Nah, dari S kita ke B, yang satu level dengan B itu ada A, berarti A-nya juga dibuka, lalu ke C, karena sudah nggak ada cabang lagi, dia turun, ini dibuka, semuanya dibuka, lalu ke sini, ke sini, ke sini, terus zigzag, terus sampai akhirnya pada level ini, yang ketemu duluan itu Z. Nah, makanya, karena sudah ketemu Z, jadi dia menggunakan path S, B, C, G, I, A, Z. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk algoritmanya. Lalu untuk nomor 7. Nomor 7. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai sebuah perubahan dari suatu keadaan atau state ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode best first, yaitu biaya dinyatakan dengan cara antar dua node. Lalu B, lakukan langkah pencarian untuk graf di atas menggunakan metode branch and bound with dynamic progress. Best first. Best first ini kan dia berdasarkan itu ya, berdasarkan yang paling murah ya. Nah, dari A, dari graf ini kita buat tree seperti ini. Nah, lalu dari A kita lihat mana yang cost-nya lebih murah, ke A atau ke B, ke A atau ke B atau ke C. Jadi kan goalnya Z. Dari A atau ke C. Nah, karena B lebih murah, maka hanya apakah program ke B. Nah, dari B, mana yang lebih murah, ke C atau ke D? Nah, ke D lebih murah, jadi ke D. Dari D, lebih murah ke F, ke E atau ke F? Lebih murah ke F, jadi program ke F. Dari F apa? Lebih murah mana, G atau Z? Lebih murah ke Z, jadi dia ke Z. Oke, lalu berikutnya yang B. Lakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode branch and bound with dynamic programming. Ya, ini dia. Itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya, seperti itu. Ya, sekian untuk minggu keempat, kita beralih ke minggu berikutnya. Ya, lalu yang berikutnya ada minggu ketujuh. Yang minggu ketujuh ini search method BFS and DFS menggunakan program. Nah, di sini saya menggunakan Python ya. Lalu untuk tree-nya itu menggunakan contoh dari PPT sebagai berikut. Untuk deklarasi tree-nya itu seperti ini, dia menggunakan dictionary. Dari tree yang telah disediakan, dibuatlah dalam bentuk list untuk pemecahan metode search, yang dimana isi dari list tersebut adalah turunan dari tree. Dan apabila tree tidak memiliki turunan, maka diisi oleh dirinya sendiri. Lalu kita masuk ke programnya. Ini menggunakan Python. Nah, untuk metode DFS itu seperti ini. Membuat variabel awal bernama visited yang berguna merubah isi dari variabel tersebut menjadi tipe data berupa set. Kemudian membuat fungsi bernama DFS yang berisi 3 parameter, yaitu variabel visited, tree yang sebelumnya telah dibuat, dan node yang berupa output dari kode ke depannya. Hal pertama yang dilakukan dari fungsi tersebut adalah dilakukan pengecekan menggunakan conditional statement apakah isi dari variabel node tidak berada di variabel visited. Jika iya, maka cetak variabel node dan tambahkan variabel visited dari isi variabel node. Kemudian dilanjut membuat pengulangan di mana untuk setiap neighbor yang berada pada node dalam tree, maka panggil fungsi DFS menggunakan parameter nilai visited, tree, dan neighbor. Terakhir, cetak hasil dari DFS dengan memanggil fungsi DFS dengan isi parameter adalah visited untuk visited, tree untuk tree, dan S untuk node. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. S, A, B1, C1, E1, dan seterusnya. Ya, gimana sih maksudnya? S, A, B1, lalu
C1, SA, B1, C1, E1, lalu Z1. Lalu balik lagi D3A. Ini semuanya di search. Kenapa demikian? Karena semuanya di search dari sini sampai sini menggunakan DFS. Kenapa? Karena dia tidak ada goals-nya. Tapi jika berdasarkan metodenya ini sudah benar karena dia dicek per per cabang sampai nggak ada ujungnya lagi. Jadi dari sini dia ngecek sampai Z1 ya. Nah, ini Z1 dari sini sampai Z1 lalu balik lagi ke D3, lalu masuk ke D3, ke F3 udah mentok, lalu masuk ke D, lalu ke C2 dan seterusnya. Ini untuk pencariannya sudah betul, sudah sesuai dengan metodenya. Cuman tidak berhenti sampai satu word saja. Kenapa? Karena dia tidak ada goals-nya. Kalau misalkan ini menggunakan goals, maka dia akan memberikan beberapa alternatif cara untuk mencapai Z. Nah, karena program yang saya buat ini tidak menggunakan goals. Lalu yang berikutnya ada metode best first search atau BFS. Ya, pada BFS ini membuat variabel visited dan Q yang berguna untuk menandai simpul yang sudah dikunjungi dan simpul yang akan dikunjungi berikutnya dalam algoritma BFS. Fungsi BFS menerima tiga parameter yaitu visited yang memantau simpul yang sudah dikunjungi, tree yang mempresentasikan graf atau pohon, dan node yang menentukan simpul awal yang akan dilintasi. Pada awal fungsi, simpul awal node akan ditambahkan ke visited dan Q. Selanjutnya, selama Q tidak kosong, simpul pertama dari Q akan diambil dan disimpan ke dalam variabel M. Kemudian simpul M akan dicetak dan dilakukan iterasi untuk setiap simpul tetangga dari M. Jika simpul tetangga belum pernah dikunjungi, maka simpul tersebut akan ditambahkan ke visited dan Q. Setelah iterasi selesai, hasil dari transversal BFS akan dicetak. Fungsi BFS dipanggil dengan parameter visited, tree, dan simpul awal S untuk melakukan lintasan BFS pada pohon yang direpresentasikan oleh variabel tree. Nah ini gimana sih? Ya, dari S itu ke A ke B. Nah ini kan kalau BFS ini kan dia ditelusuri semua ya, per level itu dibuka semua. Nah ini karena tidak ada goals-nya, jadi dia dibuka semua sampai level terakhir yaitu Z3. Ini terakhir Z3. Ya, S ke A, level 0 itu S, sampai saat itu dia ke A, terus ke B, lalu buka lagi level berikutnya, B1, D, A1, C, lalu buka lagi level berikutnya, sampai terakhir Z3. Ya, mungkin sekian untuk minggu ketujuh, kita beralih ke minggu berikutnya. Ya, untuk yang berikutnya, minggu ke-8, yaitu batang lidi minimax. Ya, dapat dilihat itu tray minimax game name 11 batang seperti ini. Ya, penjelasan pemilihan nilai minimax dan penjabaran akar paling bawah. Nah, paling bawah ini pada level 0, min level untuk level 0 itu dia menggunakan min. Pada level 0 user jalan terlebih dahulu. Oleh sebab itu digunakan min pada level 0. Angka 11 menunjukkan masih terdapat 11 batang min yang utuh belum terbagi menjadi bagian-bagian tertentu. Arti angka 1 diambil dari akar yang berada di bawahnya, memilih angka minimum untuk digunakan pada awal mula permainan game name. Lalu pada level 1 seperti ini, baris kedua adalah kemungkinan langkah yang dipilih oleh komputer, oleh sebab itu digunakan max pada level 1. Pilihan terpecah menjadi 5 kemungkinan yang digambarkan seperti di atas. Nilai 1 tersendiri adalah angka maksimum yang dipilih dari nilai akar yang berada di bawahnya. Nah, min level 2. Mungkin untuk sebelumnya ya, maaf. Max menang sama dengan 1 dan min menang sama dengan 0. Oke. Lalu, mana tadi? Sampai min level 2. Nah, pada baris ini berusaha mendapatkan nilai minimum dari baris yang berada di bawahnya. Kelak kemudian baris ini akan menentukan nilai yang digunakan di atasnya. Lalu max level 3.
Baris ini mencari nilai maksimum dari node yang diturunkan oleh baris ini. Di bawah baris ini yang menentukan nilai untuk maksimum untuk masing-masing node pada baris ini. Akan dicari nilai-nilai dari node di bawahnya, nilai maksimum yang akan dimasukkan pada baris ini. Lalu min level 4. Baris minimum pada level 4 berusaha mendapatkan langkah bernilaikan minimum dari level 5. Sehingga pada baris ini setiap node yang ada mendapatkan nilai minimum dari baris pada node yang mampu diturunkan di bawahnya. Lalu max level 5. Nilai dari baris ini diambil dari nilai-nilai maksimum yang diturunkan di bawahnya sehingga didapatkan nilai maksimum masing-masing node pada baris ini. Pada node paling kanan ditunjukkan nilai akhir akar yang bisa diturunkan dari atasnya menunjukkan bernilai 0 pada baris maksimum yang artinya ini adalah kondisi terakhir di mana komputer kalah oleh user. Lalu min level 6, nilai pada baris ini diambil dari nilai minimum baris yang diturunkan di bawahnya sehingga didapatkan nilai minimum dari masing-masing node pada baris ini. Namun, pada node paling kiri bernilai 1 yang merupakan akhir dari turunan akar di atasnya, di mana terletak pada baris minimum sehingga ini adalah langkah akhir dari user yang berarti user kalah dari komputer. Max level 7. Nilai pada baris ini diambil dari nilai maksimum baris yang diturunkan di bawahnya, node paling kiri bernilai maksimum 0, sedangkan pada node tengah bernilai 1 dari bawahnya, namun node paling kanan adalah kondisi di mana komputer dikalahkan oleh user sehingga bernilai 0. Lalu min level 8. Pada baris ini menunjukkan di mana user kalah yang ditandai dengan angka 1, sedangkan nulis sebelah kiri menerangkan nilai minimal yang didapatkan dari baris di bawahnya. Lalu baris terakhir, level terakhir yaitu max level 9. Baris terbawah merupakan angka akhir dari komputer. Apabila sudah mencapai akar, maka dapat dikatakan komputer kalah. Angka 0 adalah patokan untuk akar di atasnya atau menjadi awal penentu nilai minimax di atasnya. Pengakaran berhenti ketika angka 11 mencapai ujung yang sudah tidak bisa disampaikan kembali sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, mungkin akan saya jelaskan. Ya, di mana di sini saya membuatnya menggunakan Figma. Ya, ini 11 dari 11 kita jabarkan menjadi 10 1 dan seterusnya. Nah, lalu dari ini kita jabarkan lagi ke level berikutnya, level berikutnya, dan level berikutnya. Aturannya apa sih? Aturannya adalah satu huruf huruf awal dan huruf kedua itu tidak boleh sama. Ya, bisa dilihat sini tidak ada yang sama hurufnya antara huruf awal dan huruf kedua. Untuk huruf kedua huruf setelah 2, 3 dan seterusnya itu tidak apa-apa sama. Nah, nah, untuk menentukan 1010 ini gimana? Pertama, untuk memudahkan, mungkin kita mulai dari yang kita mulai dari ujung, ujung dari batangnya. Pokoknya mulai dari ujungnya. Nah, bisa lihat sini ujungnya itu. Nah, kalau ujung berarti yang turn pada ini tuh dia kalah. Nah, untuk yang ujung ini dia max ya. Max menang sama dengan 1. Nah, berarti kalau kalah dia 0. Lalu yang berikutnya min. Yang di sini ya, ini min. Yang ini ujung kan ini. Nah, ini kan ujung. Nah, dia berada pada level min. Min menang 0, berarti dia kalah 1. Lalu yang berikutnya ini dia kalahkan max, menangnya 1 berarti kalahnya 0, dan ini dan seterusnya. Ini, nah, udah itu saja. Nah, lalu untuk eh, yang bukan ujung gimana? Nah, bisa dilihat dari ini ya. Ini deh, misalkan deh. Nah, ini kan dia cabangnya ini dan ini, 0 dan 1 ini. Nah, dilihat ini itu dia ada di mana? Dia min. Nah, nilai min dari cabangnya itu apa? Satu apa nol? Oh, nol. Nol itu kok lebih ke, apa minimalnya itu nol. Berarti ini bernilai nol. Nah, lalu mungkin yang max ya. Max. Nah, ini max. Ini kan max nih. Max level 5. Nah, dari cabang ini yang bernilai maksimum yang mana? Maksimumnya berapa? Oh, maksimumnya 1. Berarti ini bernilai 1. Nah, ini mungkin min level 4. Cabang ini ya. Ini cabangnya ada 1, 1, 1. Nilai minimalnya berapa? Karena sama-sama berarti minimal maksimal sama ya, sama-sama 1. Berarti ini bernilai 1 dan seterusnya. Ya.
Ya mungkin sekian dari saya. Ini minggu terakhir, minggu 8 ini tugas terakhir. Ya sekian dari saya. Kurang terlebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.